Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Luar biasa hari ini, amin. Kalau kita sampai hari ini ada, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kita sehat, kita masih bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, kita masih bisa makan. Pak Prasojo juga sudah selesai operasinya ya Pak. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di luar sana, saya itu baca beberapa hari terakhir ini, itu ada banyak berita tentang geger masalah harga beras. Betul? Ya. Ada yang bilang di Solo itu stok beras kosong. Di Superindo, di Indomaret, di Alfamart itu ada yang bilang sudah 2 minggu lebih kosong. Saya hanya bersyukur sama Tuhan. Saya ngomongnya gini sama teman saya, kalau cari beras jangan di Superindo, jangan di Indomaret. Pertama mahal, kedua ya stok mereka terbatas. Coba ke desa. Tapi bersyukur kita, sekalipun mungkin kita ada di sebuah desa kecil ya, di Karanganyar. Saya itu dulu kalau sama bapak saya bilang Karanganyar itu kota kecil, iya benar. Tetapi saya bersyukur hidup di Karanganyar. Saya tidak pernah sampai tidak makan. Saya tidak pernah namanya sampai tidak ada beras. Sekalipun mungkin makan seadanya, mungkin cuma sayur-sayuran, tapi kita bersyukur kita dipelihara Tuhan. Apalagi kalau hari ini kita tetap sehat, kita bisa menikmati kasih Tuhan. Itu semua bukan karena kuat dan gagah kita, itu semua karena Tuhan yang beranugerah buat kita. Olehnya kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali datang kepada Tuhan, mari kita bersyukur. Mari kita membawa hidup kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Sebagai rasa syukur kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan terus memimpin kehidupan kita. Kita datang kepadanya dengan kerinduan, kita datang kepadanya dengan ketulusan hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh Engkau sangat baik buat kami Tuhan. Kalau Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk kami kembali beribadah kepada-Mu, Engkau memberikan kesempatan untuk kami kembali datang kepada-Mu, mengucap syukur buat semua yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau datang kepada-Mu dengan segala kerinduan hati kami. Kami bawa hidup kami kepada-Mu Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi kami semua Tuhan. Kami mau Tuhan, Tuhan disenangkan dengan pujian penyembahan kami. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan. Kami bawa hidup kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Haleluya Yesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu oh Tuhan. Mulia seluruh karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu.
Padamu,
biasa Tuhan. Banyak hal yang ajaib yang Engkau nyatakan dalam hidup kami. Itu yang membuat kami senantiasa bersyukur di hadapan-Mu. Kebaikan-Mu tak terbatas atas kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur. Sadar kita semua bangkit berdiri, selalu bersyukur. Tuhan Yesus, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan. Engkau Bapa kami yang setia. Kami bersyukur Tuhan punya Engkau. Olehnya Tuhan, apa yang mau Kau buat kami Tuhan, apa yang Kau kehendaki atas setiap kehidupan kami, kami berserah kepadamu Tuhan. Kami mau Tuhan, Engkau mengerjakan setiap rencanamu atas hidup kami. Engkau berkarya atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Suka-sukamu Tuhan. Biar apa yang menjadi kehendak Tuhan, suka-sukanya Tuhan saja. Haleluya. Segala
sama Tuhan. Amin. Kita mau dibawa kemana, kita apakan sama Tuhan. Tapi yang pasti Tuhan tidak pernah melakukan. Amin. Ya, mari kita dan syukur kepadanya karena Tuhan selalu baik. Segala puji syukur hanya bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggi namamu. Hanya pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Kalau kita mau bersyukur kepada Tuhan, kalau kita mau berserah lebih lagi kepada Tuhan, setiap hari kita ucapkan syukur kepada Tuhan, maka Tuhan akan memimpin kehidupan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Dia selalu ada buat kita. Asal kita percaya, asal kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Amin. Biarkan Roh Kudus sendiri yang memimpin hidup kita. Biar Roh Kudus yang berkarya atas kehidupan kita.
Yesus Tuhan. Haleluya. Ini waktumu Roh Kudus. Berkaryalah di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Dengan iman katakan, bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bergerak. Ini waktumu Roh Kudus peduli setiap hati yang
haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Mari sekali lagi katakan, di waktu-Mu Roh Kudus setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. ku lakukan perkara yang mustahil Setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Bersucilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami puji Yesus Tuhan. kami Yesus Tuhan, kami berdoa Engkau Yesus, kami berdoa Engkau Tuhan. Haleluya, Ini waktu-Mu Roh Kudus bekerja dan berkarya di tengah-tengah kami. Mari Roh Kudus Engkau nyatakan setiap pengurapan-Mu bagi kami semua pada pagi hari ini. Bekerja dan berkaryalah lebih lagi buat kami ya Roh Kudus. Penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Mari angkat kedua tanganmu, katakan Ini waktu Roh penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Bergerak dengan tuntunan ilahi setiap hari, bergerak dengan
kami mau terus bergerak dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kami, karena kami sadar dan kami mengerti Tuhan bahwa hanya kami boleh mampu menjalani setiap kehidupan kami sesuai dengan arahan dan petunjuk-Mu saja. Oleh sebab itu ya Bapa, biarlah pagi hari ini Engkau akan berbicara kepada setiap kami, nyatakan isi hati-Mu bagi kami semua, buat kami mengerti dan memahami segala apa yang Tuhan sampaikan dan ajarkan bagi kami semua. Olehnya hikmat Roh Kudus turun bagi kami semua dan memampukan kami untuk kami dapat melakukan semua kebenaran yang Tuhan sampaikan, ajarkan kepada kami. Terus tolong Engkau kuasai roh, jiwa, dan tubuh kami ya Tuhan, agar seluruh kebenaran yang Tuhan sampaikan dan ajarkan mampu benar-benar kami mengerti ya Tuhan, dan kami boleh melakukan. Kuasai Tuhan seluruh bagian hidup kami, panca indera rohani kami Tuhan, pertajam agar kami sungguh-sungguh dapat mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa. Semuanya Tuhan berbicara, kami siap mendengarkan, melakukannya demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang siap katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, adalah hal yang sama beribadah kepada Tuhan, dan saatnya sama-sama mari kita akan belajar firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, masih berbicara tentang pengelolaan berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kita, untuk kita boleh masuk dalam masa kelimpahan dan menikmati masa kelimpahan. Dan hari ini kita akan belajar dari Alkitab, apa yang Alkitab sampaikan soal berkat Tuhan. Ada banyak sebenarnya Bapak Ibu Saudara yang Alkitab ajarkan tentang berkat Tuhan. Ada begitu banyak karena Alkitab mencatat ada 2000 lebih ayat, ada yang menuliskan juga 2350 ayat Alkitab yang berbicara tentang keuangan. Sementara untuk hal yang lain, baik untuk doa, soal iman, itu justru antara 500-an ayat. Nah, lalu kenapa kok Alkitab menuliskan soal keuangan sampai ribuan ayat seperti itu? Nah, karena memang uang itulah yang sangat sensitif, bisa dipakai oleh. Tetapi faktanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, uang itu sangat bersinggungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Walaupun doa dan iman juga sama, tetapi faktanya bahwa keuangan menjauh daripada Tuhan itu karena uang. Ya, karena uang kemudian orang memburu kekayaan, kemudian pada akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Dia lupa waktunya buat Tuhan. Pikirnya kerja, cari uang, omset dan seterusnya. Dia lupa akan tanggung jawabnya di hadapan Tuhan. Fakta menunjukkan bahwa gereja Tuhan pun pada akhirnya dipakai untuk ladang bisnis. Tinggal sewa gedung atau hotel, lalu undang pembicara terkenal, undang artis terkenal, kemudian diperkirakan jumlah jemaat yang akan hadir, persembahan yang akan diterima, lalu dipotong untuk fee pembicara, penyanyi, dan gedung. Kelihatan sudah keuntungannya berapa, Bapak Ibu Saudara. Ini fakta, karena saya dapat informasi dari teman, gitu ya. Walaupun teman ini dapat cerita dari temannya lagi, gitu ya. Di kota besar itu sudah modelnya begitu, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Uang. Bahkan pelayanan saja, gereja saja dipakai sebagai ladang bisnis. Karena apa? Uang. Karena uang jugalah sebuah gereja yang besar di Indonesia ini pecah jadi dua. Karena uang. Karena persembahannya, persepuluhan satu gereja itu miliaran. Sehingga ketika gembalanya meninggal jadi rebutan. Pecah akhirnya gereja itu Bapak Ibu Saudara. Karena apa Saudara? Uang. Uang itu hampir bisa, saya mohon maaf kalau kalimat saya mungkin salah, tapi bahasa saya, ini istilah yang saya pakai, saya menyebutnya, uang itu lebih banyak digunakan oleh setan untuk menghancurkan gereja daripada membangun gereja. Bukan karena uangnya yang salah, tapi oleh karena sikap hati dari si pengguna uang.
Makanya kenapa Alkitab menulis bisa ribuan lebih ayat yang berbicara soal keuangan. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, untuk masuk pada masa kelimpahan itu kita perlu belajar bagaimana pengelolaan berkat itu dalam kehidupan kita. Tidak bisa seluruhnya kita pelajari, karena 2350 ayat itu bicara soal keuangan. Gak mungkin kita mempelajari semuanya, gitu kan? Nah, tetapi setidaknya ada beberapa hal yang Bapak Ibu Saudara kita bisa pelajari sama-sama supaya kita bisa mengerti. Matius 25 ayat, saya baca ayat 14-15 saja, Bapak Ibu Saudara nanti bisa lanjutkan membacanya supaya bagi yang mungkin belum tahu kisahnya bisa tahu kisah lengkapnya. Ini perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Kemarin kita belajar soal manajemen hati itu, setiap orang itu sesuai dengan keperluannya. 1 gomer 1 orang, itu bicara soal apa Bapak Ibu Saudara? Mana, gitu kan, roti mana yang Tuhan kirim untuk bangsa Israel ketika mereka ada di padang gurun. 1 gomer 1 orang, yang ngambil banyak tidak kelebihan, yang ngambil sedikit tidak kekurangan, sesuai dengan porsinya. Ayat tadi kita baca masing-masing menurut kesanggupan. Waktu Tuhan percayakan berkat, talenta dalam konteks ayat ini bicara tentang harta. Perhatikan baik-baik kalimat yang tadi sudah kita baca. Ada seorang tuan mau pergi mempercayakan hartanya pada seorang 1 talenta, jumlahnya itu bicara soal timbangan, jumlah, ya, ukuran. Talenta itu ukuran, jumlah. Kepada yang lain lagi 2, yang lain lagi 5. Jadi yang dipercayakan itu harta, gitu ya Bapak Ibu Saudara. Nah, sesuai dengan kesanggupannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau 5 sanggup 5, Tuhan itu ngerti waktu ngasih talenta, Tuhan itu ngerti ketika ngasih berkat, Tuhan itu ngerti bahwa kita mampu mengelola berkat itu. Maka ada yang dikasih 1, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 5, sesuai dengan kesanggupannya. Pertanyaannya adalah seperti dalam kisah ini, yang 5 sanggup dikerjakan, berubah jadi 10 waktu tuannya pulang. Yang 2 sanggup dikerjakan, berubah jadi 4 ketika tuannya pulang. Tetapi yang satu loh Bapak Ibu Saudara, itu enggak sanggup dikerjakan. Sehingga waktu tuannya pulang, ya berkata, Tuhan maaf, aku nggak ngapa-ngapain, nih ambil uangnya lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya setiap orang itu sanggup mengelola setiap berkat Tuhan. Katakan sama-sama, sanggup. Jadi nggak ada yang nggak bisa. Hanya tinggal bagaimana dia minta hikmat, berdoa, belajar. Mungkin itu tidak dilaluinya. Maka seseorang mungkin susah atau sulit mengelola berkat Tuhan dalam kehidupannya. Jadi tidak ada kata sulit sebenarnya. Perlu hikmat memang. Lah hikmat diperoleh dari mana? Kedekatan. Kedekatan dengan siapa? Tuhan sendiri sang pemilik hikmat, yang atau juga adalah sang hikmat itu sendiri. Jadi kalau orang jarang berdoa, jarang bersekutu, juga jarang meminta hikmat kepada Tuhan untuk mengelola berkat, ya susah mengelola berkat. Karena sesungguhnya berkat itu sanggup, karena diberikan sesuai kesanggupannya. Maka dalam hal mengelola berkat Tuhan, Bapak Ibu Saudara harus menyesuaikan dengan kesanggupan. Jangan minta lebih dari yang sanggup kita kelola. Yang mengerti katakan amin. Jangan minta lebih dari yang sanggup kita kelola. Oke, mungkin daya kesanggupan kita adalah 10, tapi jangan pernah minta 11. Oke, mungkin Anda bisa sanggup lebih banyak, 100, tapi jangan pernah minta 101. Baiklah, mungkin Anda bisa lebih banyak lagi, 1000 kesanggupannya, tapi jangan pernah minta 1001. Karena sanggupnya cuma 1000, saudara. Sanggupnya cuma 100, sanggupnya cuma 500, dan seterusnya. Jadi jangan pernah minta lebih dari yang sanggup kita kelola.
Kalau tidak, terjerat dalam cinta uang, terjerat dalam cinta mamon kalau bahasa Alkitab yang lain, sehingga menghambakan diri tidak kepada Allah melainkan kepada mamon. Waktu dikasih banyak karena nggak sanggup mengelola, dia pikir, waduh, waktuku habis, waktuku nggak ada lagi untuk yang lain. Aku sibuk untuk mengelola kekayaan, aku sibuk mengelola berkat, aku sibuk mengelola apa yang hari ini Tuhan percayakan kepadaku. Padahal sesungguhnya bukan itu, hanya karena dia minta lebih dari kesanggupannya. Ini loh saudara, kalau tidak benar-benar menyadari, orang bisa terjerat, pada akhirnya orang jadi lupa Tuhan. Dulu waktu masih perintisan usaha, aduh, rajinnya luar biasa. Seminggu itu ibarat kata di gereja terus saudara. Ya tiap sore datang, tiap sore datang, tiap sore datang, tiap sore datang, berdoa, 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 berdoa. Satu usaha berkembang jadi 2 usaha. Masih bisa berdoa saudaraku. Berkembang jadi 3 usaha. Masih bisa berdoa, tapi sudah berkurang durasi jamnya. Tambah lagi, tambah kurang ke gerejanya. Tambah lagi, tambah kurang lagi ke gerejanya. Tambah lagi, sudah semakin tidak ke gereja. Saya bukan mengkultuskan gereja sebagai tempat satu-satunya kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Tidak. Saya katakan tegas, bukan. Gereja bukan tempat satu-satunya orang bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi Tuhan izinkan kita sepakati bersama, gereja menjadi tempat untuk kita bisa bersekutu, berkumpul bersama, memuji menyembah Tuhan bersama, dan ngalami Tuhan bersama. Yang sepakat katakan amin. Kita sepakat, gereja itu menjadi salah satu tempat kita kumpul bareng, nyembah Tuhan bareng, ketemu Tuhan bareng. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya bukan berarti gereja segala-galanya, ya enggak. Tapi kalau orang tidak pernah ke gereja, halo, coba saudara renungkan sendiri dengan pikiran yang sehat. Kalau orang sudah tidak pernah ke gereja, mungkin dia bilang, oh aku di rumah kan berdoa, oke. Tapi engkau nggak pernah bersekutu dengan saudara seiman yang lain. Itu hukum yang dalam Ibrani 10 jelas dicatat dengan jelas. Jangan tinggalkan pertemuan ibadah. Jangan tinggalkan. Kasih tahu kanan kiri. Jangan tinggalkan. Itu hukum. Nek dilanggar ya salah. Oke lah kalau mungkin ada orang berdalih, Pak itu ayatnya nggak ngomong kayak gitu dah, ya monggo. Tapi saya mengertinya begitu. Jangan tinggalkan pertemuan. Ketemu. Ibadah bisa di rumah, karena gereja bukan satu-satunya tempat. Orang bisa ketemu Tuhan di rumahnya masing-masing. Tapi kalau dia tidak datang ke gereja, tidak ketemu sama saudara yang lain. Jadi dalam hal mengelola berkat Bapak Ibu Saudara, harus dipahami bahwa ada tanggung jawab. Jadi dalam pertemuan seperti ini pun itu termasuk bagian dari tanggung jawab mengelola berkat. Loh, berkat kan tidak hanya uang. Dalam konteks cerita talenta, ya itu harta. Tapi bukankah kesehatan berkat? Waktu juga berkat. Gitu kan? Kesempatan juga berkat. Kalau saudara kita yang lain kan ngomongnya nikmat sehat dan nikmat sempat. Ada kesempatan itu berkat. Ada kenikmatannya kalau ada kesempatannya. Loh, kalau ada kesempatan terus nggak digunakan, yang tidak mengelola dengan baik berkat Tuhan itu. Apalagi bisa begitu rupa orang tidak bertemu dengan saudara-saudara seiman yang lain. Dan itu menganggap, ya sudah nggak apa-apa, yang penting bisa ketemu Tuhan. Enggak loh Bapak Ibu Saudara. Enggak lengkap. Enggak lengkap loh. Kalau nggak lengkap itu berarti kurang. Kalau kurang berarti tidak standar. Kalau tidak standar, bisa jadi, saya ngomongnya pakai bisa jadi karena saya, ya itu kedaulatan Tuhan soalnya. Bisa jadi itu melanggar dosa. Endingnya nanti
bisa hukuman neraka. Ayat 30 saya bacakan buat saudara di pasal ini. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Yang 1 talenta yang tidak bertanggung jawab, yang tidak dikerjakan secara bertanggung jawab, itu dilempar ke neraka, saudara. Jadi mengelola berkat Tuhan, menggunakan berkat Tuhan secara bijaksana dan bertanggung jawab, itu membawa pada keselamatan. Yang percaya katakan amin. Bisa membawa kita, jadi tadi saya katakan di depan, berkat itu bisa membawa orang jatuh dalam dosa, tapi juga bisa membawa orang bisa mengalami keselamatan. Bukan soal berkatnya, materinya bukan, tapi sikap dalam mengelolanya, mempergunakannya. Apakah dia sesuai dengan kesanggupannya sudah dikerjakan atau tidak, bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dipercayakan. Bila tidak bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dipercayakan, hasilnya ayat yang ke-30 dikatakan, lemparkan, campakkan hamba yang tidak berguna itu. Ini hamba yang 1 tadi, saudara. Tidak dikerjakan, tidak bertanggung jawab terhadap apa yang, cuma 1 aja nggak bertanggung jawab. Firman Tuhan berkata, yang tidak bisa setia dalam perkara kecil, nggak mungkin akan dipercaya Tuhan dalam perkara yang besar. Kalau tidak bisa setia dalam hal-hal kecil, nggak mungkin setia dalam perkara-perkara yang besar. Nek 1 talenta saja dipercaya nggak bertanggung jawab, apalagi dipercaya 5 talenta, semakin tidak bisa bertanggung jawab. Jadi jangan pernah gagah kita berkata kepada Tuhan, Tuhan percayain aku dong 5 talenta, jangan 1, aku bisa kok. Tuhan itu jauh lebih tahu dari kita yang tahu kemampuan kita. Katakan amin. Tuhan jauh lebih tahu kemampuan kita daripada kita sendiri. Kita kenapa berkata mampu? Merasa mampu sebenarnya. Tapi Tuhan jauh lebih tahu kemampuan kita dalam menggunakan atau mengelola berkat Tuhan secara bertanggung jawab. Makanya tadi di depan saya katakan, jangan pernah minta lebih dari yang sanggup kita kerjakan. Karena kalau tidak bertanggung jawab terhadap itu, endingnya adalah neraka. Maka mari pergunakan berkat Tuhan. Mumpung masih sehat, ayo semuanya pelayanan. Kasih tahu kanan kiri, ayo pelayanan. Amin. Tinggal bagaimana kemudian kita meyakini firman sebenarnya, Bapak Ibu Saudara. Ya, sejak awal saya menggembalakan di sini saya sudah sampaikan. Matius 6 ayat 33. Dulu kita pernah cetak warta jemaat. Ayat yang selalu tertulis di warta jemaat itu saya pesankan kepada anak-anak kita Joker. Matius 6 ayat 33 itu ayat yang selalu terpampang di depan, halaman depan warta jemaat kita. Ada yang hafal bunyinya? Selesai. Soalnya benar sebenarnya kalimatnya, cuman ngomongnya nggak jelas. Jadi ya sih. Kan ini ada guru sekolah minggu yang hafal. Saya suruh minta maju ke depan. Seperti dia nyuruh anak sekolah minggu, ayo maju ke depan. Mau maju ke depan, Bu? Jangan paksa anak-anak kalau nggak mau maju ke depan. Betul. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Singkatnya begitu. Kenapa itu? Ya saya cuma ingin mengajak kepada kita ngerti. Nggak bisa nurutin yang lain-lain kalau kerajaan Allah dan kebenarannya sampai kita nggak bisa dahulukan. Itu tetap salah di mata Tuhan. Apapun alasannya, salah di hadapan Tuhan. Cuma persoalannya, oke kita minta ampun, tapi salah terus. Dan mau sampai kapan? Tinggal dalam kesalahan itu. Jangan-jangan ketika bersalah itu, Tuhan datang. Jangan-jangan ketika bersalah itu, Tuhan panggil dia. Selesai. Selesai dalam arti sudah tidak ada kesempatan ke surga, tidak bisa. Hukumnya jelas, yang mati dalam keadaan berdosa tidak selamat. Kita sudah diselamatkan, ya. Tapi matinya seseorang itu dalam keadaan berdosa atau tinggal dalam keselamatan? Mati dalam keadaan berdosa atau tinggal dalam kebenaran? Itu mempengaruhi Bapak Ibu Saudara.
Maka ketika orang mati dalam salah pengelolaan berkat secara tidak bertanggung jawab, matinya pasti masuk neraka. Karena dia mati secara tidak bertanggung jawab dalam pengelolaan. Pasti masuk neraka, karena ayatnya jelas ngomong. Campakkanlah yang satu itu, hamba yang dikasih 1 talenta itu. Dia nggak bertanggung jawab, sampai Tuhan datang itu dia nggak bertanggung jawab. Maka jangan sampai kita tidak bertanggung jawab. Mumpung sehat, ayo ibadah yang sungguh-sungguh, ibadah yang rajin, pelayanan yang sungguh-sungguh, pelayanan yang rajin. Cari dulu kerajaan Allah kebenarannya, semuanya pasti ditambahkan. Yang percaya katakan haleluya. Jangan khawatir Bapak Ibu Saudara, serius. Saya kok masih sangat-sangat percaya Tuhan gak mungkin mengingkari firman-Nya. Justru kalau kita merasa, aduh aku gak ada waktu nih dari Senin sampai Sabtu, bisanya cuma hari Minggu waktunya ibadah raya, bersyukurnya Tuhan masih suruh kita ibadahnya 2 kali, Sabtu dan Minggu. Tinggal milih, nek ora iso Minggu ya Sabtu, nek ora iso Sabtu ya Minggu. Ning sampai dua-duanya nggak datang, itulah kebangetan. Kasih tahu kanan kiri, jangan kebangetan. Nah iyalah, sudah dikasih, diatur Tuhan, kasih hikmat sama kita untuk kita ibadahnya 2 kali, Sabtu dan Minggu. Nek pikniknya Minggu ya tekone Sabtu, nek pikniknya Sabtu ya tekone Minggu. Apa yang masih kurang? Lah Sabtu Minggu pikniknya ki Pak, halah wis ngono ki rasa melu. Kerajaan Allah dan kebenarannya sekaliannya pasti ditambahin. Kenapa tidak bisa menikmati kelimpahan? Karena kerajaan Allah dan kebenarannya tidak didahulukan. Dahulukan piknik, dahulukan jagung. Saya tidak ngerti, saya nggak tahu, saya tidak bermaksud menghakimi atau menuduh Bapak Ibu Saudara. Tapi saya tidak tahu ya, sejak saya dididik dalam binaan orang tua saya yang juga adalah gembala, saya punya prinsip begitu. Jadi kegiatan sekolah saya tolak kalau itu memang hari ibadah. Saya milih harus ibadah. Apalagi ketika Tuhan boleh percayakan saya mulai ikut main musik ya. Mulai kelas 4 SD saya ikut mulai main musik di gereja. Nggak tahu, saya milih emoh berkegiatan di luar. Kalau saya nggak bisa kebaktian. Sampai-sampai kalau saya masa kecil saya sebelum saya sekolah nggak ikut doa pagi loh, saya nangis. Saya nggak dibangunin, walaupun waktu saya dibawa ke gereja ya tidur di kursi gereja. Kan Tawang itu kan dulu kursi kalau depan itu kan zaman dulu tuh kursi depan tuh kursi yang empuk gitu loh saudara. Ya kursi yang begini ini di belakangnya. Paling depan kursi yang panjang itu sofa itu saudara ya. Saya dibangunin dari rumah bawa ke gereja, tidur di kursi di sofa itu waktu masih kecil. Tapi nek saya nggak dibangunin dan nggak diajak ke gereja, saya nangis. Saya ngerasa kok aku nggak diajak doa pagi ini, jadi ora doa pagi jadi. Nah saya nggak tahu saudara yang ikut Zoom doa pagi itu doa pagi beneran atau tidak. Pindah tidur gitu ya, atau disetel HP-nya ditinggal mandi dulu gitu. Enggak lah, saya percaya saudara nggak yang seperti itu. Itu cuma saya ke gereja tapi pindah tidur. Makanya kasih tahu kanan kiri, ojo pindah turu. Di gereja kok malah angler banget. Mas, kula niku nek teng griya mboten saged. Maaf ya. Pak, saya itu kalau di rumah ndak bisa tidur. Saya itu kalau di gereja, aduh kok bisa angler, enak banget rasanya walaupun duduk kursinya. Apa posisinya kok duduk kok enak banget. Hei, bukan pindah tidur. Kalau mau tidur pulang, tidur di rumah. Ada kasur yang enak di sana. Kalau butuh dingin ya ambil kipas 30 pasang dekat sekitar kasur, nah adem sudah. Adem nih tangi turu kembung gitu ya saudara. Mumpung ada waktu, kesempatan, cari dulu kerajaan Allah kebenaran. Itu mengelola berkat secara bertanggung jawab. Ada waktu, ada tenaga, sehat, ayo. Nek sembayan mbok menawa, misalkan kok Tuhan izinkan kondisinya berbeda. Kita sudah maksimal pada masa kita masih sehat, katakan amin. Jangan sudah maaf bicara tenaganya sisa-sisa, baru aku mau pelayanan Pak, aku mau setia ibadah Pak.
Tidak bisa dipungkiri ketika kita mulai usianya mulai sudah lanjut, tenaga kita sudah mulai berkurang, kita tidak bisa sendirian. Alkitab nulis dengan jelaskan, waktu masih engkau muda, engkau bisa pergi kemana-mana. Amsal kalau nggak salah nulisnya. Tapi waktu engkau tua, pinggangmu itu terikat. Maksudnya apa? Udah nggak bisa, butuh bantuan orang lain. Ngeterke neng gereja gitu kan, ngeterke pelayanan, ngeterke ibadah, butuh orang lain pada akhirnya. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang yang nganter itulah yang jadi masalah. Nggak bisa standby setiap saat, atau mungkin juga nggak bisa setiap hari ngantar kita ke gereja. Nek kondisinya udah kayak begitu gimana? Kita kan juga nggak bisa memaksakan diri untuk tetap hadir, karena posisinya kita sudah butuh bantuan orang lain. Maka mumpung masih sehat, masih kuat, ayo semuanya pelayanan, semuanya ibadah dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Jangan ada yang apa bahasanya ya? Jangan sampai ada yang ngelokro, jangan sampai ada yang kendor semangatnya, gairahnya beribadah dan pelayanan. Gunakan berkat itu secara bertanggung jawab. Lanjut Bapak Ibu Saudara, Lukas pasal yang ke-12. Lukas 12 ayat 13-23. Tidak saya baca semua juga. Bapak Ibu Saudara nanti bisa catat saja ayat-ayat itu dan lanjutkan bacanya di rumah. Lukas 12 judulnya orang kaya yang bodoh. Saya bacakan judul perikop ya maksud saya, saudara. Saya bacakan ayat yang ke-16 mulai. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Lihat, ada kata limpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, nabung itu bukan nimbun. Kemarin kita sudah ngobrol banyak, kalau kita mau pakai caranya Yusuf, yang di safety money kan, yang ditabung, yang disisihkan untuk disimpan itu 20%. 10% adalah milik Tuhan, 20% untuk disimpan. Berarti sisanya adalah bagi untuk roti yang dimakan dan benih yang untuk ditabur. Tetapi kemarin kita juga belajar bahwa muliakan Tuhan dengan hartamu. Kata muliakan itu berat, lebih berat, artinya begitu. Maka dari setelah 70% dari sisa yang sudah dipersepuluhkan dan ditabung, 70% sisanya, mau berapa banyak roti yang dimakan dan berapa banyak benih yang mau ditabur. Kalau sikap hatinya lebih berat ke Tuhan, maka benih yang ditabur akan pasti lebih banyak dari roti yang dimakan. Bahkan kadang-kadang roti yang dimakan saja masih diminta Tuhan untuk dibagi kepada yang lain. Tuhan itu tidak bicara soal memiskinkan anak-anaknya, tapi Tuhan itu ngajari anak-anaknya belajar nabur. Katakan sama-sama, menabur. Kenapa? Karena di setiap berkat yang ada benih. Kenapa harus ada benih? Ya, karena supaya berkelanjutan kehidupan kita ini, berkelanjutan berkat Tuhan dalam hidup kita ini, karena selalu ada benih yang ditabur. Pak Tani kalau nabur benihnya cuma sekali berharap itu bisa untuk seumur hidup, hasil panenannya nggak mungkin. Supaya keberlangsungan itu tetap ada, harus selalu ada benih yang ditabur. Gitu kan, setelah panen tabur lagi benih.
Setelah panen, tabur lagi benih supaya apa? Ada panen terus, ada panen terus, ada tuaian terus, ada tuaian terus. Itu yang Tuhan ajarkan, bukan soal Tuhan mau ngajari, bukan berarti Tuhan mau memiskinkan kita sehingga, loh itu roti yang untuk dimakan kok dibagi dua lagi, enggak. Tuhan pengen kita mengerti bahwa hidup ini bukan soal makanan dan minuman, katakan amin, tapi soal kerajaan Allah. Hidup itu bukan untuk makan dan minum. Makan dan minum untuk hidup. Jadi asal bisa hidup selesai. Makanya banyak orang yang sehat itu karena cara berpikirnya beda. Orang yang sehat itu adalah berpikirnya makan minum itu untuk hidup. Maka secukupnya, seperlunya, sesuai kebutuhan. Tapi kalau yang prinsipnya hidup untuk makan, apa wae diimplok, saudaraku. Betul kan? Apa saja dimakan dan itu enggak sehat. Contohnya yang berbicara ini, mengembang ke kanan dan ke kiri. Ini bukan penggenapan firman, saudara. Ini salah pola hidup, gitu ya. Gitu loh, saudara. Pak, tolong ke rumah, baik, gitu ya. Wis jam itu sudah jam 7 malam, saudara. Mari Pak, makan sekalian. Boleh jam itu kon mangan. Nambah Pak, gitu kan. Lah kalau modelnya begitu kapan, gitu kan, saudara ya. Sudah jam 7 waktunya istirahat gitu kan, masih suruh makan, suruh nambah lagi. Waduh, repot. Nah, sambal tumpang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jadi menabung itu bukan menimbun. Nah, ilustrasi yang Tuhan katakan, perumpamaan yang Tuhan katakan, ada orang kaya, hartanya melimpah-limpah, hasil tanahnya melimpah-limpah. Jadi kalau melimpah, masa kelimpahan tetap tidak boleh menimbun. Yusuf itu bukan menimbun, menyisihkan untuk tujuan kehidupan berikutnya karena masa kelaparan yang akan terjadi. Maka dia tabung, bukan ditimbun, dia tabung dulu dari seluruh hasil panen selama 7 tahun kemarin kita belajar itu untuk 7 tahun yang akan datang lagi. Jadi ditabung demi kegunaan tertentu yang nanti Tuhan suruh, yang nanti Tuhan perintahkan. Saya selalu tegaskan itu. Jadi ditabung untuk keperluan yang akan datang, yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan suruhkan. Jadi kalau Tuhan nggak suruh, ya jangan. Tapi kalau Tuhan suruh, kerjakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, nabung itu nggak nimbun. Nah, orang kaya itu nimbun. Dia berkata dalam jiwanya, "Hai, jiwaku, lihat hartamu banyak, bisa sampai turun-temurun." Itu saya tambahkan. Sekarang nikmati, santai hidupmu, tidak usah yang susah-susah. Tuhan lalu berkata, malam ini juga jiwamu tak ambil. Terus hartamu nanti buat siapa coba? Itu loh kalau orang kaya tapi tidak kaya di dalam Tuhan, di hadapan Tuhan. Ayat terakhir tadi kan bilangnya begitu. Itu orang kaya yang bodoh, yang kayanya tidak di dalam Tuhan. Kaya boleh, tetapi hikmat Tuhan juga harus ada. Kaya itu adalah anugerah Tuhan, katakan amin. Kaya itu janji Tuhan, katakan amin. Ya saudaraku, kalau kita mengerti, ya itu memang penafsiran ya, tapi banyak orang percaya dan setuju, termasuk saya meyakininya. Ya kalau tidak meyakininya juga nggak apa-apa. Mazmur 23, dibaringkan di padang rumput. Oke? Saudara memiliki pemahaman apa? Domba berbaring di padang rumput. Rumput itu makanan domba atau tempat tidur domba. Makanan. Tapi dalam bahasa Alkitab itu dikatakan domba itu dibaringkan di padang rumput. Berarti dia tidur di atas makanan yang berlimpah-limpah. Itu janji Tuhan. Karena dia gembala yang baik. Kemarin kita juga belajar. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Masih ada banyak ayat yang lain yang mengatakan hal yang serupa. Janji Tuhan buat orang-orang percaya adalah diberkati Tuhan, kalau nggak boleh pakai kata kaya. Tapi kaya itu janji Tuhan. Tetapi kaya yang di dalam Tuhan. Harta yang melimpah pun nggak apa-apa, secara materi memang punya. Tapi jangan sampai kita kaya secara materi tapi miskin di hadapan Allah. Itu yang nggak boleh. Makanya dalam khotbah Yesus di bukit, berbahagialah
yang miskin di hadapan Allah itu pengertiannya adalah supaya orang itu tidak terjerat dalam sebuah kekayaan yang pada akhirnya justru tidak menjadikan Tuhan segala sesuatu dalam hidup. Itu yang menjadi salah. Kalau kaya di hadapan Allah, dia akan punya kemurahan hati yang berlimpah-limpah, sehingga dia mampu mengelola tadi. Maka Bapak Ibu Saudara, menabung itu tidak menimbun. Menabung pun kemarin kita sudah belajar, bagian dari benih yang nanti mungkin saja Tuhan suruh kita untuk tabur. Kemarin saya pernah cerita di sini bahwa ada teman tinggal berapa hari atau berapa minggu mau menikah. Lalu ada sebuah kegiatan di mana dia ada di sana dan Tuhan berkata, kuras tabunganmu untuk bantu nabur di acara itu. Padahal itu sudah puluhan juta. Waktunya pendek, saudara. Kalau secara akal manusia, dia juga bukan pekerja yang dapat gaji tiap bulan. Jadi kalau mengumpulkan uang dalam waktu dekat, katakanlah sebulan begitu saja, untuk sekian puluh juta, kalau saya tidak salah nominalnya, berapa kemarin? 40 juta kalau tidak salah. Semuanya Tuhan suruh kuras habis. Ya, dia belajar manut. Nah, jadi maksud saya gini loh, saudara, tabungan itu bukan timbunan. Suatu saat mungkin Tuhan suruh kita melakukan hal yang sama. Kuras tabunganmu, tabur ke sana. Kuras tabunganmu, tabur ke sana. Bisa jadi. Dan kita harus taat. Loh, Tuhan ini besok buat bayar anak sekolah misalnya. Percayalah saudara, Tuhan itu tidak pernah berhutang. Katakan amin. Kalau Tuhan yang suruh kita taat, pasti untuk bayar sudah Tuhan sediakan. Amin. Besok mau bayar loh Tuhan. Senin toh besok, ini hari Minggu, sekarang ini hari Minggu. Malam ini Tuhan ngomong tabur, transfer ke sana. Tabur, transfer ke sana. Semuanya harus taat saudara. Karena pasti besok Tuhan sudah sediakan untuk bayar. Yang percaya katakan amin. Jadi jangan takut, jangan khawatir. Matius 6 ayat 33 lagi kan. Belajar. Makanya sikapnya adalah nabung itu bagian dari benih yang nantinya mungkin saja Tuhan suruh tabur saudara. Jangan sebagai timbunan, karena nanti kalau sudah tertimbun, kata ayat firman Tuhan tadi, pingkonek jiwamu diambil, itu mau buat siapa? Nah, prinsipnya harus jelas bahwa yang kita miliki bukan milik kita, yang kita punyai bukan punya kita. Apapun yang hari ini ada pada kita, itu bukan milik kita tetapi milik Tuhan. Seperti yang tadi perumpamaan talenta, itu titipan. Jadi kalau sewaktu-waktu yang punya minta, mosok nggak dikasih saudara. Uang itu bukan milik kita. Yang mengerti katakan haleluya. Lah iya no, itu kan cuma titipan dari Tuhan. Mau berapa miliar tabungan yang ada, uang yang tersimpan di tabungan saudara dan saya, itu tetap milik Tuhan. Suatu saat Tuhan akan berkata, sini nak, tabur ke sana. Ya harus dikasih saudara, uang itu bukan milik kita. Nah, kenapa ada orang yang awal berat nabur, dia ngerasa itu milik saya, makanya susah nabur karena dia ngerasa itu milik saya. Atau ada orang yang ikut nabur tapi dikit dibandingkan dengan yang dia punya. Nanti kita akan belajar ke situ ya. Dibandingkan dengan yang dia punya itu sangat sedikit sekali. Kenapa susah nabur? Karena dia ngerasa itu miliknya. Kalau dia ngerti ini benih yang harus ditabur, dan kalau dia ngerti bahwa nabur banyak itu akan menuai banyak, dia nggak akan awal, dia nggak akan berat untuk menabur itu Bapak Ibu Saudara. Amsal 21 ayat yang kelima. Amsal 21 ayat yang kelima. Mari kita baca sama-sama yang sudah ketemu. 21 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Harus ada perencanaan.
Tanpa perencanaan tidak akan memasuki masa kelimpahan. Begitu Yosua dan orang Israel memimpin masuk kepada Kanaan, selesai berperang, masuk ke Kanaan, apa yang mereka lakukan? Yuk cangkul tanah, tabur benih. Masih ditunggu dulu sampai itu masa menuai. Alkitab nulis sampai masa menuai itu, mana itu masih turun. Mana itu masih turun. Jadi mereka itu akan disiapkan Tuhan, berkat itu sampai pada berkat berikutnya yang berbeda. Kalau Tuhan suruh itu begitu modelnya. Artinya Tuhan kita itu bertanggung jawab. Katakan sama-sama, Tuhanku bertanggung jawab. Amin. Jadi tidak mungkin enggak, saudara. Jadi sampai mereka panen, mana itu masih turun untuk pelihara hidup mereka. Tuhan tuh enggak yang asal nyuruh tanpa merencanakan gitu kan. Makanya perencanaan mendatangkan kelimpahan. Begitu mereka tabur benih, mereka mulai menuai, stop mana. Dan mereka mulai merencanakan kapan naburnya, kapan dituainya, kapan yang dimakan, kapan yang dipakai untuk benih lagi. Terus begitu, terus begitu, terus begitu. Dan Alkitab menulis dengan jelas, mereka diberkati Tuhan luar biasa. Karena apa? Perencanaan. Merencanakan itu mendatangkan kelimpahan. Ayatnya juga jelas berkata demikian. Rancangan orang rajin mendatangkan kelimpahan. Jadi harus direncanakan. Tetapi sekali lagi yuk, dalam prinsip yang benar. Tadi sudah saya singgung di depan. Rencanakan untuk ini ditabung buat bayar anak sekolah. Tapi kalau malamnya Tuhan suruh kamu tabur nak, transfer ke sana, lakukan saja. Percayalah, besok buat bayar anak sekolah Tuhan sudah sediakan. Katakan amin. Jadi belajar percayanya begitu Bapak Ibu Saudara. Lanjut, Amsal 21 ayat yang ke-20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya. Sikap boros itu adalah sikapnya orang bebal. Jadi jangan boros-boros. Kasih tahu kanan kiri, jangan boros-boros. Jangan boros-boros. Boros itu sikap bebal. Kata Alkitab, bebal itu nggak akan menikmati berkat. Jadi bagi orang bebal atau orang yang boros nggak mungkin bisa menikmati kelimpahan. Logikanya jelas, logikanya loh ya. Ini bukan hukum rohani dulu. Logikanya jelas. Kalau boros ya berkat habis terus kan? Karena boros. Berkat habis terus. Ya karena boros. Tapi secara hukum rohani, karena sikap hatinya yang tidak bisa mengelola secara bertanggung jawab, tidak akan diberkati lebih, tidak akan bisa bertambah kaya. Itu kalau pakai bahasa umum. Tidak akan semakin diberkati. Kenapa? Karena boros, bebal. Kalau bebal sampai dia mati nggak masuk surga. Itu Alkitab nulis dengan jelas. Orang bebal nggak masuk surga. Jadi gimana dong? Ya berarti nggak boleh boros. Nggak boleh boros. Boros itu bebal. Boros itu membelanjakan, katakanlah saja begitu pakai bahasa itu ya, menggunakan berkat Tuhan tidak sesuai dengan porsinya. Itu boros. Yang dia makan harusnya cuma 1 gomer, dia makan 2 gomer, itu adalah boros sebenarnya. Karena sesuai dengan kesanggupan, sesuai dengan kebutuhan. Kemarin kan kita udah belajar. Lah kebutuhannya cuma segini, ya udah segini aja. Kemarin saya itu ilustrasikan, mohon maaf ya. Kalau panjenengan belanja ke mall, dalam daftar itu Anda harus beli rinso 1 kilo untuk kebutuhan 1 bulan. Sampai di Mitra, Anda temukan ada rinso 2 kilo yang hadiahnya piring. Anda ambil yang tetap 1 kilo atau yang ada piringnya? Jawabannya sama ternyata dengan yang kemarin. Anda nih, nenek bolone. Oh. Tapi belajar belanja tidak boros adalah begini Bapak Ibu Saudara. Oke, Anda ambil piringnya. Tapi pertanyaannya lebih lanjut, Anda butuh piring? Kalau enggak jangan. Itu ngeles bahasa nih. Promo katanya, mumpung
kan tinggal tandon Pak. Sombene arisan wis ora bingung golek piring. Mbahmu. Oke lah kalau tujuannya masih mulia, oke. Kalau tujuannya masih mulia, oke. Tapi perhatikan, itu 2 kilo ya. Kebutuhan sebulan sekilo. Anda ambil yang ada piringnya 2 kilo, berarti itu untuk 2 bulan. Maka untuk 2 bulan berikutnya jangan pernah beli rinso. Kalau Anda ke mall lagi ada rinso yang ada piringnya lagi, tahan diri. Kalau membiasakan begitu, sikap hatinya yang jadi boros. Karena begitu rinsonya kempel di gua, berarti kan buang kan, gitu loh. Kemarin kan kita belajarnya mana itu nggak boleh sisa kan. Kalau yang sudah jatah dimakan nggak boleh sisa kan. Kalau sisa berulat, busuk, buat Musa marah kan. Itu buat Tuhan marah kan, sikap boros. Jadi sesuai dengan porsinya. Ya ini hanya contoh sederhana dalam praktek hidup sehari-hari. Yang jelas memang yang di manajemen hati dan mata tentu saja begitu kan. Karena ngelihat ini. Nah, mumpung ada di sini, mumpung ada duitnya sekalian. Nah gitu kan, kadang-kadang begitu. Oke, enggak apa-apa kalau itu adalah sebuah kebutuhan yang mungkin agak panjang, ya enggak apa-apa. Tapi itu kebutuhan. Tapi mungkin masih nanti digunakan. Oke, masih bisa. Tapi tolong jaga hati supaya tidak boros. Prinsipnya di situ saja. Ya, prinsipnya di situ. Karena saya ternyata kalah suara. Dengan kemarin sama saja. Ada sale-sale Pak, gitu soalnya begitu ya. Ya sudah, gitu ya. Kalah suara saya soalnya. Tapi tanggung jawab saudara dengan Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan. Itu sikap boros itu begitu, gitu ya. Sikapnya yang saya sampaikan itu sikapnya. Soal membelanjakan, kalau itu sebuah kebutuhan harus segitu banyak, itu tidak jadi masalah karena itu memang kebutuhan. Tapi harus mengerti tadi gitu ya, misalnya seperti itu, gitu loh saudara. Jadi gini, kalau misalnya ini saya harus tegaskan dulu supaya saudara tidak salah paham. Itu ternyata tiap bulan ada promo piringnya gitu kan, gimana coba? Anda butuh 12 lusin piring di rumah, nah Anda mau cari yang gratisan kayak begitu, oke. Nah daripada mubazir, bagiin satu RT tuh rinso sekilo, supaya itu nggak buang berkat gitu loh saudara. Paham ya saudara ya? Itu memang praktek sederhana, tapi kadang-kadang orang tidak jauh berpikir ke arah itu. Pikirnya ya udahlah. Sebab kalau itu dibiarkan bisa menjadi berubah jadi sikap boros. Yang tidak penting, yang tidak perlu dibelanjain. Padahal nanti kalau sudah dibelanjain itu numpuk di rumah, rusak dimakan rayap. Nah, kan malah jadi apa namanya? Saya pernah dapat cerita ada seorang anak Tuhan, ya itu duit-duitnya dia, bukan duit saya juga gitu. Cuma saya mau belajar untuk ngajak saudara berpikir jauh lebih panjang gitu loh. Saya tidak tahu memang kebutuhannya. Cuma pada akhirnya saya berpikir dan merenung setelah ada peristiwa. Jadi peristiwa itu begini. Ada seorang anak Tuhan, ya dia mampu beli sepatu bermerek gitu ya. Saudara tahu kalau saya pakai judul bermerek itu harganya berarti kisarannya seberapa kan saya. Dan itu koleksinya cukup banyak di rumahnya. Salah nggak koleksi? Oh, nggak salah, waktu itu duit-duit saudara sendiri. Cuma begini Bapak Ibu Saudara, yang terjadi pada suatu ketika, saya juga heran kok bisa. Suatu ketika, entah kenapa, tapi yang jelas sepatu itu rusak dimakan semut. Ya buat saya nggak tahu saudara pernah punya pengalaman sendal saudara dimakan semut atau tidak. Tapi cerita itu iya. Sepatu yang dia koleksi yang harganya haleluya itu dimakan semut, alhasil rusak dan tidak dipakai dalam jumlah yang cukup banyak yang rusak. Saya jadi merenung, jangan-jangan ini pemborosan. Tuhan mau hancurkan lewat itu. Ya, koleksi itu boleh, tetapi boros yang nggak boleh. Nah, saudara yang ngerti, ini aku sedang boros atau sedang mengkoleksi? Tujuan mengkoleksi untuk apa? Jadi supaya hatinya tidak cenderung ke boros, tetapi menggunakan sesuai kebutuhan.
Baiklah, karena seperti ayah saya almarhum, itu bajunya apa, warnanya apa, ya, celananya warnanya apa, sepatu warnanya apa, itu harus seragam. Kalau Anda pernah ingat, Om Rosa itu kalau perjamuan kudus putih semua. Untungnya bukan kulitnya juga ikut-ikutan putih. Gitu loh saudara. Kalau perjamuan kudus putih, sak kelambine, sak dasine warna putih. Memang dikoleksi karena dia mematchingkan, itu apa bahasa apa itu, mematchingkan itu semuanya supaya serba sama. Ya saya tidak bisa maido soal yang seperti itu, tapi yang penting hatinya tidak boros. Nah tadi saya katakan berapa banyak soal finansial yang kita gunakan. Saya pinjam dari Superbook Bapak Ibu Saudara, melek finansial ini. Jadi uang yang kita miliki itu harus dikelola, mulai dari pengeluaran bulanan, persepuluhan, persembahan, nabur kepada orang lain, tabungan, investasi dan lain-lain. Itu harus dikelola. Nah, level sikap dalam pengelolaan itu ada di sini. Di atas kemampuan itu artinya orang yang pengelolaannya itu menghabiskan lebih daripada apa yang kita miliki. Duitnya itu punya cuma 100.000, belanjanya habis 110.000. Ini hanya dalam istilah ya, tapi saya pakai supaya saudara paham. Membelanjakan lebih dari kemampuan. Tadi kan sudah dikasih tahu di depan. Dipercayai itu sesuai kemampuan. Jangan lebih dari kemampuan. Jadi kalau kemampuannya cuma segitu, jangan berharap lebih dari itu. Itu artinya kita level pengelolaannya di atas kemampuan. Ini tidak bagus. Lalu level pengelolaannya dengan kemampuan, menghabiskan semuanya, jadi nggak ada yang sisa. Semuanya itu dianggap seperti roti yang dimakan, habis pokoknya. Masalah nabung Allah itu urusan besok. Kan ada ayat berkata, kesusahan sehari cukuplah sehari. Ada yang rohani juga ternyata ya, hanya untuk ngeles karena dia boros. Ini masih boros. Sesuai kemampuan adalah membelanjakan uangnya dengan sisa sedikit. Masih buat puji Tuhan bagi saya, sisa sedikit, tetapi berarti yang ditabur sedikit karena sisanya sedikit. Kalau pengen kelimpahan berarti harus nabur sedikit atau harus nabur banyak? Banyak, berarti yang sini juga masih dianggap kurang maksimal, walau sudah ada bagusnya, walaupun mungkin ini juga tidak boros ya toh, tetapi masih kurang. Maka yang paling baik adalah di bawah kemampuan, artinya memilih untuk tidak berbelanja walaupun sebenarnya bisa, karena bukan kebutuhan. Karena bukan kebutuhan, maka tidak dibelanjain. Yang dibelanjain hanya yang sesuai kebutuhan saja. Yang sesuai kebutuhan saja. Nah, ini memang agak susah kalau bicara tentang fashion atau bicara soal makanan. Gitu ya, kita sudah punya beras di rumah, kita sudah punya makanan dan masakan di rumah, tapi kadang-kadang waktu kita pergi keluar kita pengen jajan. Salah enggak? Ya enggak salah. Yang salah itu cuma sikap borosnya. Jajannya enggak salah saudara, tapi kalau itu sebuah pemborosan ya jangan. Tapi kalau selama itu bukan sebuah sikap pemborosan ya enggak apa-apa. Karena saya enggak ngerti kan itu boros atau tidak, sesuai dengan yang kita alami masing-masing, itu bergantung. Nah, maka memilih untuk tidak membelanjakan sesuatu yang bukan kebutuhan, itu adalah sikap yang baik. Saudara bisa bayangkan, kalau pada akhirnya memilih yang seperti itu, yang ditabur bisa lebih banyak enggak? Lebih banyak. Kalau yang ditabur bisa lebih banyak, yang dituai lebih banyak lagi enggak? Lebih banyak lagi. Karena yang ditabur sudah lebih banyak. Sisanya jadi lebih banyak di sini. Karena dia memilih untuk tidak membelanjakan sesuatu yang bukan kebutuhan, walaupun bisa. Anda mau beli mobil 10 sekarang, bisa, karena Anda punya duit. Pertanyaannya, sudah butuh enggak 10 mobil itu, gitu loh. Kalau dalam dunia Kristen, konteks firman Tuhan Alkitab, ya maaf bicara ya, saya tidak bermaksud bagaimana. Orang-orang yang kaya itu, kadang-kadang beli mobil hanya sebagai koleksi. Koleksi yang mereka lakukan itu untuk menjaga harga diri, prestis. Oh, aku dianggap artis terkenal, artis kaya. Kenapa? Mobilku 10. Semuanya limited edition, gitu kan?
edisi terbatas. Di dunia hanya ada 2. Yang satu orang luar negeri, yang satu punya saya. 10-10-nya begitu. Maka ketika dia bikin konten, orang jadi mengenal kontennya, orang jadi followersnya, orang jadi subscribe-nya, gitu kan? Tapi itu kan hanya untuk meningkatkan harga diri. Nah, kalau buat orang Kristen nggak bisa yang seperti itu, maksud saya begitu Bapak Ibu Saudara. Mengkoleksi tujuannya apa? Pemborosan atau memang itu kebutuhan? Maka itu harus direnungkan. Ya, itu harus direnungkan Bapak Ibu Saudara. Kecuali begini Bapak Ibu Saudara, orang punya koleksi. Koleksinya itu menghabiskan bisa mungkin 10 juta. Tapi buat Tuhan dia bisa habiskan 15 juta nggak apa-apa. Oke. Dia koleksinya bisa habis 1 miliar. Tapi buat Tuhan dia bisa berikan 2 miliar untuk Tuhan. Ya nggak apa-apa. Tapi tetap sikap hati yang boros yang nggak boleh. Kalau pada akhirnya itu cenderung ke boros. Jadi Bapak Ibu Saudara, di level inilah kita mulai mengecek gimana saya menggunakan berkat Tuhan. Saya bisa saja nggak tidur kalau itu berhubungan dengan omset, berhubungan dengan sesuatu yang menghasilkan materi. Tapi saya akan gampang ngantuk kalau itu bicara tentang Tuhan. Baca Alkitab 10 pasal, baru dapat 2 pasal, angope wis ping 17. Berarti kan tenaganya habis. Dia bisa habis-habisan buat yang lain, tapi dia tidak bisa habis-habisan buat Tuhan. Itu soal tenaga. Soal waktu, wah nggak apa-apa, lembur nggak apa-apa, lembur nggak apa-apa. Tapi bisa ndak kalau diminta lembur buat Tuhan? Yuk doa semalaman selama 3 hari. Jadi 3 malam 3 hari kita ada di gereja doa malam, doa semalaman. Bisa ndak kita lakukan hal yang sama? Keluar dengan kita memberi yang lebih banyak ke Tuhan dalam segala hal. Itu cara ngeceknya begitu Bapak Ibu Saudara. Dijak doa malam nggak datang, tapi nak dijak ngelembur ada hasilnya, mau. Ini kan sikapnya yang gimana dong gitu loh Saudara. Nah, sebenarnya ini tidak berhubungan secara langsung dengan berkat, tapi sikap hati yang begitu akan membuat kita tidak bisa bertanggung jawab terhadap berkat yang Tuhan sudah percayakan sama kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, intinya adalah sekarang bagaimana sikap hati kita sebenarnya dalam mengerjakan semua itu. Kemarin kita sudah belajar, muliakan, harus lebih berat buat Tuhan. Kalau ke sana keluar itu bisa sekian, katakanlah 10. Kalau Tuhan kita harus bisa 11. Yang mengerti katakan amin. Kalau di sana aku bisa seminggu 7 kali, ke Tuhan aku juga bisa seminggu 7 kali, bahkan lebih. Ke sana aku bisa fokus dan konsentrasi. Aku bisa memberikan ide-ide yang bagus dan segar ke sana. Ke Tuhan harus lebih bagus dan lebih segar. Jangan asal-asalan. Katakan amin. Kalau saudara punya dunia usaha, kalau Anda ada yang pesan usaha Anda bisa kerjakan dalam 2 hari. Anda kalau untuk Tuhan kerjakan lebih cepat dari yang 2 hari. Apa saja, jasalah, tukang bangunan, tukang jahit, tukang servis, jasa kesehatan misalnya, apapun jasa yang sifatnya jasa. Bahkan yang punya warung misalnya begitu kan saudara ya. Jasa intinya jasa, pelayanan jasa, apapun itu. Kalau keluar bisa maksimal, ke Tuhan jauh lebih maksimal, katakan amin. Waktu buat mereka banyak, waktu buat Tuhan lebih banyak lagi, karena lebih berat. Itu namanya memuliakan. Maka Bapak Ibu Saudara, saya ajak kita mengerti hari ini, bahwa semua yang kita kerjakan itu pada akhirnya berujung pada apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan ingin. Olehnya, mari sama-sama kita mulai periksa hati kita. Nah, terakhir sebagai kesimpulan, kita itu manusia yang tidak bisa menahan kedagingan kita untuk tidak berbuat dosa. Kita bukan manusia yang kebal terhadap dosa. Siapapun termasuk yang ngomong ini. Tetapi saya percaya dan saya yakin, kalau kita banyak berserah sama Tuhan. Pengertian berserah itu artinya kalau kita banyak berdoa,
bersekutu, banyak bergaul karib dengan Tuhan, Tuhan akan pasti mampukan kita untuk kita bisa melakukan apa yang Dia inginkan. Walau tidak mudah, tapi pasti mampu. Sekali lagi, walau tidak mudah, tapi pasti mampu. Katakan amin. Jadi tinggal bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang akan membawa kita bisa menjalankan semua yang Tuhan mau. Kita datang kepada Tuhan. Pagi hari ini sama-sama mari saya ajak kita bersama untuk kita datang kepada Tuhan, membuka hati dan diri kita, dan izinkan Tuhan yang menguasai seluruh kehidupan kita, agar segala kebenaran yang Tuhan sampaikan, ajarkan, yang Tuhan inginkan atas kita semua untuk kita lakukan, bisa kita kerjakan, karena ada kekuatan yang dari Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari katakan lagi dengan segenap hati, kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia dapat tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, berkuasa, sanggup memberikan keadaanku, dalam tanganku seluruh hidupku, tak akan goyah selama. Ajaib, ajaib Kau Tuhan, berkuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganku seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hanya dengan kita berserah kepadanya, maka kita akan mendapatkan kekuatan. Hari ini saya ajak kita melakukan sebuah tindakan iman. Barang siapa kita merasa dan menyadari bahwa Tuhan, aku perlu Engkau, aku butuh Engkau agar aku dapat mengelola berkat-berkat-Mu secara bertanggung jawab, agar hidup kami diselamatkan karena kami dianggap bertanggung jawab oleh Tuhan. Dan aku perlu Engkau, aku butuh Engkau, aku gak bisa berjalan sendirian. Tuhan, Kau pulihkan hidupku, pulihkan hatiku, agar aku bisa memiliki sikap hati yang bertanggung jawab untuk aku mengelola setiap berkat-berkat-Mu. Bapak Ibu Saudara yang berkata demikian dalam hatinya setelah mendengar firman Tuhan dan rindu untuk bisa lebih lagi melakukan yang terbaik buat Tuhan, mengerjakan yang maksimal buat Tuhan, saya undang bisa panggil berdiri di hadapan Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganku seluruh hidupku, tak akan goyah selama. Sekali lagi dengan lebih sungguh katakan, ajaib Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam
Selama tak akan goyah, selamanya tak akan goyah, Terima kasih Tuhan. Pada yang sungguh-sungguh rindu dan sungguh-sungguh percaya, taruh tangan kanan di dada masing-masing. Hamba-hamba berdoa melalui setiap tangan-tangan yang tertumpang di atas dada. Berikan kepada kami semua, impartasikan, ciptakan atas kami semua hati yang baru, hati yang sungguh-sungguh mengerti firman, memahami firman, dan melakukan firman dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi, sehingga kami akan diubah, kami berubah oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan tolong kami, berikan kepada kami hikmat yang baru senantiasa untuk kami dapat mengelola setiap berkat Tuhan dengan bertanggung jawab di hadapan, agar pada saatnya ketika Tuhan meminta pertanggungjawaban itu dari kami dapat bertanggung jawab di hadapan Tuhan bagaikan hamba yang Tuhan percayakan 5 talenta dan 2 talenta. Kami sadar hari ini bahwa segala yang kami miliki bukanlah milik kami sesungguhnya, itu hanya titipan Tuhan. Suatu saat atau pada waktunya Tuhan akan meminta itu dari kami. Kami akan dengan rela hati memberikannya kepada Tuhan, dan kami mau belajar taat melakukannya. Olehnya Tuhan berikan kepada kami kekuatan, kemampuan untuk taat melakukannya saat Tuhan memintanya daripada kami. Oleh sebab itu ya Bapa, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya anugerah dan kemurahan-Mu Tuhan Kau nyatakan bagi kami sehingga kami dapat melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Meteraikan firman-Mu di setiap hati kami dengan darah anak domba Allah, dan firman-Mu itulah yang akan memimpin, menuntun, mengarahkan, menopang kami semua. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya. Kita semua yang diberkati katakan amin.